warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yulia Hanum dari presensi 35. Saya Duta Pasha Skarnaria, presensi 9. Saya Salasya Dinova, nomor presensi 30. Saya Alivia Eka Febrianti, nomor presensi 4. Saya Fatihan Suraya dari presensi 12. Saya Muhammad Tarifayaki, presensi 18. Saya Arnafaran Nugroho, nomor presensi 2. Saya Nisa Pilona, presensi 14. Saya Nur Cahina, nomor presensi 22. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Wadidaw! 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 Halo kawanku, kami kelompok 3. Kami semangat dan juga antusias, semua sportif dan juga adil. We are the one and we are the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian di rumah? Jadi aku dan teman-teman hari ini akan membahas tentang organisasi PBB. Nah, untuk pengertian organisasi PBB sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman-temanku yang lain di video ini. Jadi ini adalah logo PBB, di mana di dalamnya terdapat filosofi. Logo PBB ini ditetapkan pada 7 Desember 1946, yang berwarna biru melambangkan arti ketenangan. Pada peta dunia diapit oleh 2 pohon zaitun yang berarti perdamaian dunia. Peta dunia ini menjadi area yang fokus perdamaian dunia. Kemudian ada sejarah PBB. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan digagas oleh 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Berdirinya PBB diawali dari pembicaraan antara PM Inggris Winston dan Presiden Franklin Delano pada tanggal 4 Agustus 1941 di kapal Augusta dan menghasilkan Piagam Atlantik. Selanjutnya diadakan konferensi di Dumbarton Oaks, Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944 dan menghasilkan kesepakatan pembentukan United Nations Organization atau PBB. Nah, jadi PBB itu kan organisasi internasional dan menjadi tempat perkumpulan dari ratusan negara dan memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Kemudian itu PBB membentuk yang namanya itu Piagam PBB. Itu tuh sebuah perjanjian internasional yang berisi penetapan hak dan obligasi negara anggotanya dan penetapan organ dan prosedur PBB. Kemudian itu PBB juga menetapkan prinsip utama, yaitu kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional. Jadi isi Piagam PBB itu yang pertama tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. Yang kedua itu menghormati hak asasi manusia sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga itu membangun kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. Dan yang terakhir itu bekerja sama membantu dalam hal kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Nah, kemudian itu PBB juga memiliki tujuan. Yang pertama itu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua ada mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Ini tuh bisa dengan cara mengambil tindakan wajar untuk memperteguh perdamaian. Kemudian yang ketiga itu mengadakan kerjasama internasional. Dengan adanya ini itu bisa memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, seperti apabila terjadinya krisis ekonomi di suatu negara tersebut. Nah, kemudian itu yang keempat itu pusat penyelarasan tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Jadi ini tuh kayak penyelarasan segala tindakan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selain memiliki tujuan, PBB juga dibentuk berdasarkan dengan dasar asas tertentu. Asas-asas PBB ini harus dipatuhi oleh tiap negara anggotanya. Berikut merupakan asas-asas PBB. Yang pertama, didirikan atas dasar persamaan kedudukan dari semua anggota. Berarti PBB didirikan masing-masing anggota yang mempunyai kedaulatan yang sama. Yang kedua, anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum pada Piagam PBB. Semua anggota harus memenuhi kewajiban yang sesuai oleh yang tercantum dalam Piagam PBB. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan secara damai. Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Yang keempat, menghindari
penggunaan ancaman dan kekerasan. Dalam melaksanakan hubungan internasional tiap anggotanya harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain yang dapat mengancam kemerdekaan politik suatu negara. Yang kelima, PBB tidak akan ikut campur tangan masalah negara. Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan piagam PBB dengan pemberian panduan apa saja yang diperlukan yang dijalankan oleh PBB. Nah, pada saat didirikan, PBB memiliki 50 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota. Jumlah ini hampir mencakup seluruh negara di dunia. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada 2011 lalu. Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu anggota PBB. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa anggota PBB pada mulanya yaitu berjumlah 53 negara. Kemudian seiring berjalannya waktu, saat ini anggota PBB berjumlah 193 negara. Jumlah tersebut merupakan mencakup seluruh negara di dunia ini. Kemudian ada pun letak-letak negara-negara anggota PBB tersebut di berbagai benua, antara lain 54 negara berada di Afrika, 14 di Oseania, 48 negara di Asia, 44 negara di Eropa, 22 di Amerika Utara, dan 33 di Amerika Latin dan Karibia. Struktur PBB. Untuk mencapai tujuannya, PBB memiliki struktur organisasi antara lain 6 badan utama, yaitu ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian ada Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan juga ada Sekretariat. Untuk yang pertama, yaitu Majelis Umum. Majelis Umum merupakan organ tertinggi dalam organisasi PBB, di mana memiliki wewenang antara lain yang pertama, yaitu membahas tentang kerjasama internasional berbagai bidang, yang kedua itu membahas masalah perselisihan antar dua negara yang bersengketa. Terus yang ketiga yaitu memberikan keputusan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam PBB. Yang kedua yaitu ada Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB itu terdiri dari 15 negara. 5 negara tersebut merupakan anggota tetap dan 10 negara yang lainnya merupakan anggota tidak tetap. Untuk wewenang dan tugas dari Dewan Keamanan sendiri yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya yaitu ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB terdiri dari 18 negara anggota. Di antaranya tugasnya yaitu mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya ada Dewan Perwalian. Dewan Perwalian PBB memiliki wewenang dan tugas yaitu mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB. Kemudian ada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional PBB merupakan badan hukum internasional yang berbasis di Den Haag atau Belanda. Mahkamah Internasional didirikan pada tahun 1920 di Den Haag, Belanda. Untuk tugas dan wewenang dari Mahkamah Internasional sendiri, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah sengketa antara dua perselisihan yang disebabkan oleh anggota-anggota PBB. Terus yang kedua itu memberikan nasihat kepada Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan untuk menyelesaikan masalah yang bersengketa tersebut. Terus yang ketiga yaitu mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan jika terjadi perselisihan antara dua negara yang berselisih. Kemudian yang terakhir yaitu ada sekretariat. Untuk sekretariat dari PBB bertugas yaitu untuk memimpin organisasi administratif PBB dan juga memantau suatu pergerakan ataupun suatu peristiwa jika hal tersebut bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Untuk yang selanjutnya ada fungsi PBB. Yang pertama yaitu fungsi proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Yang kedua fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma. Yang keempat, fungsi pengendali konflik, yaitu PBB dapat menyelesaikan konflik yang ada. Yang kelima, ada fungsi kooperatif untuk mendorong kerjasama antar negara. Yang keenam, ada fungsi negosiasi untuk memfasilitasi perundingan antar negara dan membentuk hukum. Yang selanjutnya adalah tugas PBB. Dilansir dari situs resmi PBB, ada sejumlah tugas dan fungsi utama PBB. Berikut rinciannya. Yang pertama adalah mengupayakan perdamaian dan keamanan. Nah, ini adalah tugas utama dari PBB, yaitu mengupayakan perdamaian dan keamanan bagi seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, melakukan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian. PBB menindaki serius ancaman perdamaian yang mengusik seluruh anggota-anggotanya. Yang ketiga adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran keamanan. Dan yang keempat, mengendalikan dan mengurangi persenjataan. PBB berencana untuk menghapus senjata paling berbahaya di dunia, yaitu nuklir. Yang kelima, memperbaiki perekonomian dan membiayai pembangunan. Yang ketujuh, memastikan penegakan HAM.
yaitu PBB mengirimkan perdamaian ke negara-negara yang punya konflik HAM, membantu menyelesaikan masalah HAM di wilayah tersebut dan mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan HAM lainnya. Yang ke-8, mengendalikan peredaran narkotika, menjaga kesehatan dan kesejahteraan dunia. Yang ke-9, mengendalikan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengatasi masalah hukum internasional. PBB memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB adalah organisasi internasional untuk mendorong kerjasama internasional. PBB ini dapat digunakan sebagai forum atau wadah untuk membina persahabatan bangsa-bangsa. Selain itu, tujuan PBB yang lainnya adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian antar bangsa agar tidak terjadi konflik. Selesai sudah.